Assalamualaikum sahabat belajar mengaji Protata. Senang berjumpa orang hebat seperti Anda. Pernahkah Anda bayangkan Ananda kelak jadi penghafal Al-Quran? Pernahkah Anda bayangkan bahwa kelak anak-anak yang saat ini Anda antarkan belajar menghafal Al-Quran akan menyelamatkan Anda dari dahsyatnya akhirat dan panasnya api. Anak-anak inilah yang akan menggandeng tangan Anda dan melangkah menapaki surga dari setiap ayat yang dihafal hari ini. Halo, saya Dr. Andes Edi Muljana, psikolog, inspirator program Tahfiz Tahsin Balita Anak Indonesia. Playlist Quranic Parenting ini saya akan berbagi cerita betapa pentingnya peran orang tua dalam menjadikan anak kita menjadi penghafal Al-Quran sejak usia dini. Anak-anak jadi penyejuk hati kita dengan lantunan murojaah merdu dari bibirnya yang mungil saat kita merasakan penatnya kehidupan ini, pulang dari kerja, mendengar anak-anak menghibur dengan bacaan Al-Qurannya, dan anak-anak inilah yang kelak akan menerangi kubur kita setiap saat dengan murojaah agar hafalannya terjaga sampai akhir hayatnya. Izin saya panggil Anda saat ini dengan sebutan ayah, bunda, abi, umi, papa, mama, bapak, ibu, pak, ma, atau apapun panggilan sayang Ananda kepada Anda. Jika Anda mampu, jika Anda sanggup, lupakan menjadikan Ananda sebagai penghafal Al-Quran. Karena sangat berat dan penuh tantangan. Lupakan saja harapan untuk menjadikan Ananda penghafal Al-Quran. Saya akan awali kisah saya dari sebuah surat yang cukup mendebarkan ketika mentadabburkan kepada anak-anak. Izinkan saya bertadabur surat Abasa ayat 33 sampai ayat 37. Silahkan menikmati dan perhatikan terjemahannya. ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر Seluruh yang hidup dimatikan. Dan ditiuplah sangkakala yang kedua yang memekakkan manusia dibangkitkan di mana jarak matahari tinggal 1 jengkal. Inilah dahsyatnya hari kebangkitan. Ketika turunnya ayat ini, Aisyah berkata kepadanya, "Wahai Nabi, berarti kami dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berbusana. Bagaimana aurat kami ya Nabi?" Maka ayat ini turun menjelaskan bahwa pada saat itu jangankan untuk melihat sekitarnya, mengurus diri sendiri saja sudah tidak mampu. Pada hari itu ketika manusia lari dari saudaranya, ibu lupa tentang anaknya, ibu dan bapaknya lupa tentang anak, dan anak pun lupa tentang ibu. Istri lupa dengan suami, suami lupa dengan istri dan anak-anak. Karena setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan.
Semua sudah sangat egois karena mereka tidak kuat menahan penderitaan diri sendiri waktu itu. Mari kita lihat sisi lain. Bagaimana kejadian ketika para ahlul Quran ini dibangkitkan? Ketika ahlul Quran ini dibangkitkan, ditatapnya di depannya malaikat. Samping kirinya ditengok adalah malaikat, samping kanannya ditengok adalah malaikat, dan ditengok belakangnya adalah malaikat. Anak ini, kenapa aku dibangkitkan bersama malaikat? Aku kan manusia. Maka dijawab saja, karena kau ahlul Quran. Ketika dibangkitkan semua yang dikubur, pandang ke depan malaikat, ke belakang malaikat, ke kanan malaikat, ke kiri malaikat, ke atas malaikat. Loh, aku kok jadi malaikat? Aku ke siapa? Nanya sama malaikat, aku siapa? Kamu penghafal. Bangkit bersama malaikat. Orang akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan siapa yang dia cintai. Khusus penghafal Quran akan dibangkitkan bersama malaikat. Dibawalah Al-Quran ini menghadap Allah, dan Al-Quran mulai menuntut kepada Allah. Ya Allah, tambahkan keberkahan anak ini. Maka anak ini diberikan jubah kemuliaan, yang kemuliaan yang melebihi kemuliaan seluruh bumi dan isinya. Al-Quran masih menuntut kepada Allah. Ya Allah, tambahkan lagi ya Allah. Maka Allah pasangkan mahkota kemuliaan yang sinarnya lebih terang dari matahari, tetapi tidak panas dan tidak menyilaukan. Berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Al-Quran masih menuntut. Tambahkan keberkahannya ya Allah. Disinilah yang akan menjadi pembeda orang tua yang memiliki anak penghafal Al-Quran dengan yang mengabaikannya. Anak siapa ini? Panggil orang tuanya. Ya, di saat orang tua sibuk mengurus dirinya, dalam dahsyatnya hari kebangkitan, tiba-tiba dia dipanggil dan dihadapkan di hadapan Allah. Betapa mulianya orang tua ini saat itu. Sejak akil balik semua manusia berusaha untuk menjalani apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangan Allah, hanya ingin bertemu dengan sang pemilik kalam ini kelak di yaumil akhir. Dan ternyata anak yang dengan susah payah kita didik menjadi ahlul Quran, dialah yang menjadi perantara orang tua menghadap sang pemilik kalam ini, sang Khalik yang maha suci dan maha mulia. Keterkejutan satu belum berakhir, ditambah keterkejutan berikutnya. Karena Al-Quran ternyata belum puas hanya memanggil kedua orang tuanya di hadapan sang pemilik kalam, maka dia tetap menuntut kepada Allah. Tambahkan keberkahannya ya Allah. Kedua orang tuanya diberi jubah kemuliaan, yang kemuliaannya lebih mulia dari bumi dan seisinya. Al-Quran tetap menuntut. Tambahkan keberkahannya ya Allah. Maka Allah karuniakan pada kedua orang tuanya mahkota kemuliaan yang terang, tapi tidak menyilaukan dan tidak panas. Kejutan demi kejutan dihadirkan kepada orang tua, hingga orang tua ini bertanya karena itu, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Maka jawabnya, karena kau mengajarkan anakmu menjadi ahlul Quran. Sampai di situ Al-Quran sudah merasa puas. Maka Allah perintahkan dalam keheningan itu, bacalah dan naiklah, serta bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membaca dengan tartil itu. Sesungguhnya
Tempatmu adalah pada ayat yang terakhir engkau baca. Anak itu pun menghampiri kedua orang tuanya dan berkata, Ayah, Bunda, Abi, Umi, Papa, Mama, apapun sebutan sayang Anda kepada orang tuanya. Sambil tersenyum, anak itu berkata, genggam tanganku, pegang erat tanganku, karena Ananda akan bawa ayah, ibu, atau abi, umi ke surga tertinggi sebanyak hafalanku di dunia. Alangkah bahagianya ketika melangkah, ternyata orang tua juga menggandeng orang tuanya yang juga menjadi nenek atau kakek dari sang penghafal Quran. Alangkah bahagianya jika anak ini menggandeng orang tuanya. Orang tuanya menggandeng orang tuanya dan terus entah berapa generasi mereka saling bergandengan karena Al-Quran. Ayah, Bunda, Abi, Umi, Papa, Mama, apapun sebutan sayang Ananda kepada Anda. Jika Anda punya kekuatan berada dalam kondisi surat Abasa 34-37, maka lupakan keinginan untuk menjadikan Ananda sebagai ahli Quran. Lupakan menjadikan Ananda sebagai penghafal Quran, karena memang sangat berat dan penuh tantangan. Lupakan saja. Lupakan dan lupakan untuk menjadikan Ananda penghafal Al-Quran. Namun jika Anda merasa tak mampu, maka melangkahlah bersama, mendampingi Ananda jadi ahlul Quran, agar ada secercah harapan menjumpai Allah dari ikhtiar mendampingi Anda menjadi Oke, sampai di sini. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat buat Anda, silakan like, komen, subscribe, bunyikan lonceng biar setiap ada video baru Anda adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Jika Anda guru, bagikan kepada wali murid agar sama-sama berjuang menjadikan Ananda menjadi penghafal Quran dan menjadi spirit baru buat para orang tua untuk mendampingi anak-anak menjadi penghafal Al-Quran. Sekali lagi, jangan ragu like jika memang bermanfaat. Terima kasih. Bagaimana pendapat Anda? Yuk, komen ya. Komen di bawah. Terima kasih. Yang belum subscribe, silakan subscribe agar saya semakin semangat membuat video yang bermanfaat untuk mendampingi orang hebat seperti Anda. Tolong bagikan juga ke orang-orang dekat Anda, saudara, teman, kerabat, mitra kerja, atau wali murid Anda, biar sama-sama memiliki spirit untuk menjadikan Ananda penghafal Al-Quran. Terima kasih. Dalam playlist Quranic Parenting nantinya saya akan ajak Anda berdiskusi tentang manfaat menjadikan balita menghafal Quran, cerita perjuangan orang tua dalam mendampingi anaknya jadi penghafal Quran, atau kisah-kisah inspirasi lainnya. Ini adalah upload pertama Quranic Parenting. Jadi kalau ada videonya masih belum optimal, mohon dimaklumi. Semoga video demi video di playlist Quranic Parenting semakin menguatkan kita untuk mendampingi anak Anda menjadi ahlul Quran. Tidak ada balita yang ingin jadi ahlul Quran. Ya,
tidak ada balita yang ingin jadi ahlul Quran. Jadi sekali lagi, tidak ada seorang balita pun yang ingin jadi ahlul Quran. Karena tidak ada balita yang ingin jadi ahlul Quran, maka jika ada balita yang dimasukkan rumah tahfiz atau program tahfiz, maka sesungguhnya orang tuanya lah yang ingin Ananda jadi penghafal Al-Quran. Salahkah jika orang tua ingin Ananda jadi penghafal Quran? Jawabnya tidak. Karena Allah sudah memberikan hak prerogatifnya kepada orang tua. Ingat, setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang bisa menjadikannya titik. Mau jadi ahlul Quran, orang tuanya diberi izin. Mau menjadikan anak-anak menjadi Allah pun memberi izin pada orang tuanya. Mau menjadikan Nasrani, Yahudi, Majusi, itu pun diserahkan kepada orang tua. Ingat, dan dipertegas lagi, ridho Allah ada di orang tua. Oke, jadi jika Anda memang ingin Ananda jadi ahlul Quran, maka yang harus punya semangat ekstra adalah orang tuanya. Yang harus berjuang lebih adalah orang tuanya. Yang harus mau mendampingi murojaah adalah orang tuanya. Pelaksanaan Quranic Parenting juga bisa dilakukan di lembaga Anda jika memungkinkan, atau dimasukkan dalam bagian dari pelatihan metode Protapa offline di daerah Anda. Ya, bagi yang belum tahu Protapa apa, Protapa adalah program tahfiz tahsin balita dan anak. Sebuah program yang memang mengkhususkan diri untuk mengajarkan hafalan untuk balita dan anak-anak SD kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3 ya. Jadi juz 30 selama 2 tahun dan juga mengajarkan membaca dalam waktu yang sama 2 tahun. Targetnya adalah anak bisa membaca minimal di 5 juz Al-Quran. Semoga sudah ada lembaga yang menerapkan metode Protapa di kota Anda. Jadi Anda bisa menghubunginya. Terima kasih masih membersamai channel Belajar Mengaji Protapa. Khusus untuk playlist Quranic Parenting di channel Belajar Mengaji Protapa tidak dikelompok-kelompokkan karena memang pembahasannya sangat luas. Bahkan kalau Anda mau berbagi kisah-kisah mendampingi Ananda menghafal Al-Quran, bisa saya bantu untuk share di channel ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa yuk segera pencet tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, agar setiap video baru Anda adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Silakan dipilih playlist atau video selanjutnya yang mungkin Anda sukai. Saya Edi Muljana, psikolog, inspirator program tahfiz balita dan anak Indonesia. Gerakan Al-Quran, hidup akan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.